Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Jus Anastasia Nurtipulu dan di sini saya akan menjelaskan proyek kelima. Ini proyek kelima saya. Jadi di sini sama seperti minggu sebelumnya, atau mini proyek 4. Jadi ini merupakan sistem manajemen barang hilang dan ditemukan yang di kampus atau Lost and Found. Nah, ini tuh sama aja kayak yang kemarin, tapi ini merupakan pengembangannya. Karena pada minggu kemarin pas di kelas itu kita kan belajar tentang local class dan anonymous class. Nah, jadi di sini tuh kita bakal ngembangin yang udah ada. Nah, jadi apa sih bedanya? Jadi kalau misalnya versi satu itu kan dia mencari barang hanya berdasarkan ID yang sama persis gitu kan. Pakai inner class biasa, pakai mesin pencari gitu. Jadi nggak ada validasi ketat pas mau ngeklaim barangnya. Jadi ini bebas diisi sama siapa aja gitu kan. Nah, di versi 2 ini kita akan nambahin menu 5. Jadi kemarin itu kan menunya cuma 1 sampai 4 dan 5 itu keluar dan sini ada menu 5 yang baru. Jadi cari barang spesifik. Jadi kita bisa nyari barang hanya dari potongan nama keywordnya. Nah, ini kita implementasiin anonymous class di sini. Nah, terus proses klaim ini dia ketat karena NIM itu wajib 10 karakter dan nggak boleh kosong. Jadi kalau misalnya yang kemarin itu kan ngambil-ngambil aja, kalau misalnya NIM kosong tuh boleh kan. Jadi itu kan nggak ketrack siapa yang ngambil. Nah, di sini kita diwajibin kalau misalnya NIM itu harus 10 karakter. Jadi nggak bisa karang-karang NIM. Nah, di sini kita pakai local class. Di sini kita pakai local class. Nah, jadi kenapa sih kita pakai local class dan anonymous class ini? Dan jadi local class ini kan dia class yang dibuat di dalam sebuah metode kan. Ja- jadi ini alasannya tuh buat validasi dengan pakai class jadi terpisah di luar kan dia bakal ngotorin struktur program. Nah, kalau misalnya kita pakai local class di sini, jadi logika validasi ini dibungkus rapi hanya di tempat yang ia butuhkan. Dan ia tuh bisa langsung baca parameter dari metode tersebut. Nama nih pemilik itu. Nah, terus kenapa kita pakai anonymous class di sini? Jadi anonymous class ini kita bakal terapin di filter gudang itu ya. Ya di file filter gudang. Nah, jadi anonymous class ini ada class tanpa nama yang bakal instansiasi sekaligus saat itu juga. Nah, alasannya itu bayang nih kalau misalnya kita lagi nyari port charger gitu kan, berdasarkan nama. Nah, kalau misalnya agak pakai anonymous class di sini Anda harus buat banyak file terpisah, bisa ada filter nama .java, filter port .java gitu kan. Nah, kalau misalnya pakai anonymous class ini di sini, dia bisa langsung bikin aja logika filter itu secara spontan atau on the fly, langsung di dalam main .java-nya saat si fitur ini dipanggil. Jadi fleksibel dan hemat code. Nah, untuk sini saya akan menjelaskan dari yang ya dari sini dulu. Nah, di sini simple aja. Oh, ini dia baru. Ini dia tuh nih bakal jadi interface nantinya yang bakal dipakai oleh si anonymous class nanti. Ini simple aja, dia pakai ya cuma ini doang. Nah, di sini pertama ada package kampus.model. Ini nama paket berarti ini dia ngasih tahu tempat ini file berada. Berarti ini dia berada di kampus.model, seperti kampus.model. Terus ini kita bikin generic ya, yang udah ini juga dipakai di tugas yang sebelumnya. Ya, next class ya. Nah, ini bikin interface generic. Nah, nantinya itu bisa berupa barang elektronik atau dokumen penting gitu. Jadi metode abstrak yang belum ada isinya ini dia bakal kembaliin nilai true or false. Nantinya isi metode ini akan dibuat secara dadakan oleh si anonymous tadi di main.java. Hmm, ya. Terus di sini yang dimodifikasi itu ada file gudang penyimpanan. Nah, seperti biasa ini dia ngasih tahu lokasinya di mana. Terus ini dia library standar karena kita bakal pakai penggunaan list nantinya. Nah, sini kita pakai kelas generic gitu ya untuk sebagai gudangnya. Public class gudang penyimpanan extend barang. Private array list daftar barang ini list untuk nyimpen data barang. Terus public gudang penyimpanan itu sebagai konstruktornya di sini. Ya seperti biasa konstruktor seperti itu. Terus ini buat nambah barang ke list. Nah, ini gunanya buat nambah barang ke list kan at least gitu kan. Terus ini dia gunanya buat nampilin seluruh isi gudang yang ada.
di dalam itu. Ini dia ada di versi satu kemarin. Terus, nah ini buat ngambil dan hapus barang saat diklaim. Jadi kalau misalnya nih kan aku mau ngambil ngeklaim charger, terus chargernya kan di dalam gudang itu. Nah kalau misalnya udah kita ambil otomatis dia tuh udah nggak ada di dalam gudang itu karena udah diambil sama pemilik. Terus get jumlah barang di sini buat ngedapetin total barangnya itu berapa. Terus ini buat ngambil data barang tanpa ngehapus. Nah ini fitur barunya. Ya, ini fitur baru yang ada di versi 2 ini. Nah, jadi ini metode untuk terima parameter berupa interface filter gudang. Nah, ini kan dari public void tampilkan dengan filter, campur filter gudang filter, boolean ada sedangkan false. Ini sebagai penanda apakah barang yang dicari itu ketemu. Terus dia bakal looping for each untuk mengecek setiap barang di dalam gudang. Terus for the barang jika barang tersebut lolos kriteria dari filter membalikan true if filter dot check kriteria barang kurung krawal barang dot tampilkan detail cetak detail barang tersebut ada sebarangan true tandai bahwa barang itu ketemu. Jika setelah dicek semua itu ternyata tidak ada yang cocok, if dalam kurungan tanda seru ada kurung krawal system dot out dot println tidak ada barang sesuai filternya bakal kasih tahu. Terus untuk yang selanjutnya langsung pengen aja kali ya. Oh enggak deh, aku mau ngejelasin ini dulu. Terus handphone. Enggak deh. Ini yang ini mau ngejelasin dulu barang Java. Jadi ini nggak ada perubahan dari versi sebelumnya. Dia seperti biasa, dia tuh buat menampung. Oh, dia tuh sebagai super class-nya si super class-nya si barang elektronik dan dokumen penting ini nggak ada yang berbeda. Jadi itu dia nih dia pakai konsep encapsulation, inheritance di sini. Ini sebagai blueprintnya, terus ini sebagai konstruktor ya, dan ini getter setter ya. Jadi nggak ada yang berubah. Terus di sini dia ada abstraknya di sini. Jadi metode abstrak ini yang mewajibkan kelas anaknya mengatur cara cetak detailnya sendiri. Jadi kayak sebagai template ya gitulah aturannya buat si barang elektronik dan dokumen penting. Nah, si barang elektronik ini seperti kemarin juga sama, nggak ada bedanya. Ini dia tuh di sini menandakan bahwa dia merupakan anak dari si barang .java. Terus di sini private jenis port charger di tambahan atribut ini aja. Nah, jadi di sini ada super ID barang. Ini konstruktornya. Sini ada super ID barang koma nambah barang. Jadi setiap anak dari si barang Java ini itu mewajibkan membawa atribut bawaan dari orang tuanya. Berupa ini ya. Port charger public. Nah, terus ini getter setter seperti biasa. Nah, inilah dia di override kan. Ini dia aturan yang tadi abstrak yang ada di sini. Aturan ini dia di-override lah dia di sini. Nah, inilah dia supaya printout-nya itu sesuai dengan ritme yang diminta. Terus untuk yang dokumen penting itu nggak ada bedanya. Bedanya cuman ada kalau misalnya si barang elektronik ini atributnya jenis port charger, kalau dokumen ini nama pemilik dokumen. Kurang lebih semuanya sama. Terus di sini saya akan lanjut menjelaskan log line belum ya? Oh ya, log line. Ini juga nggak ada perubahan. Di sini dia pakai konsep record. Jadi record ini dia cuma tersedia di Java versi berapa gitu ya. Sebelum itu nggak ada record. Iya. Jadi kita pakai tipe record di sini data carrier yang immutable. Jadi dia tuh nggak bisa diubah isinya. Makanya sini dia nggak ada getter setter ya. Terus ini kita pakai override bla bla bla. Ini gunanya buat modifikasi wujud teks jika objek login itu dicetak ke layar. Terus inilah outputnya. Ini nggak ada perubahan dari yang sebelumnya. Terus di sini saya akan lanjut menjelaskan yang pusat lost and found dulu. Yang pusat lost and found ini modifikasi penggunaan local class di sini nanti ya berada di pusat lost and found Java. Jadi seperti biasa ini dia ngasih tahu lokasi file itu di mana. Terus kita import semua yang tadi udah di apa? Yang udah kita bikin. Habis itu kita
import library java.util.arraylist. Di sini adalah standar library wajib yang dipakai karena kata kita bakal pakai ArrayList nantinya. Nah, terus di sini kita masuklah ke public class pusat loss and found. Nah, ini sebagai blueprintnya. Ya ini masih sama kayak yang minggu sebelumnya. Di sini lah list-listnya kan. Jadi kita pakai konsep encapsulation juga. Ini list gudang penyimpanannya, klaim. Oh ya, ini kita karena pakai konsep generics ya, jadi dia kayak gini bentukannya. Ya ini list log klaimnya juga. Terus kita masuk ke ini ada kelas. Ini ada kelas si Gosen Fund-nya. Terus di sini ada dia buat minta inputannya di sini pakai can you. Terus ini ada private class dari mesin pencari. Ini gunanya buat nyari di gudang elektroniknya itu kan. Ini. Terus ini gunanya buat cari dokumen. Ini kurang lebih sama ke return null. Nah, disinilah eh nah, terus di sini public void lapor. Jadi ini kelas buat kalau misalnya barang itu ditemukan gitu, ada barang-barang, jika barang instance of barang elektronik dengan tambah barang tertentu. Kalau misalnya si barang elektronik ini ditemukan, dia bakal nambah barang. Jadi dia bakal ngasih tahu kalau misalnya berhasil barang elektronik itu berhasil dimasukin ke gudang. Terus atau kalau misalnya dia dokumen penting, dia bakal masuk nambahin dokumen penting ini ke dalam barang itu dan dia bakal ngasih tahu kalau misalnya dokumen penting berhasil tambahkan ke gudang. Terus public void lihat gudang sistem dot outprintln gudang barang elektronik dan tambahkan semua barang. Terus di outprintln gudang dokumen penting. Terus public void. Nah, inilah fitur baru versi 2 ini, public void proses klaim barang, parameter string ID laporan, ID barang, NIM penemu, NIM pemilik. Nah, jadi di sini local class-nya dia di declare gitu di dalam metode si proses klaim barang ini. Nah, jadi kelas ini tuh nggak bisa diakses di tempat lain. Nggak bisa diakses di tempat lain, terus kelas ini tuh hanya hidup dan mati saat metode ini dipanggil. Terus kelas validator claim ini dia metode untuk ngecek validitas NIM-nya. Public boolean is valid is claim valid. Syarat NIM-nya itu nggak boleh nol. Jadi di sini dia ngasih tahu nih sini NIM-nya itu nggak boleh nol. Kalau misalnya dia nol dan dia juga harus 10 karakter di sini. Di define dia harus wajib banget pakai 10 karakter di sini nggak boleh kosong. Nanti kalau misalnya dia emang dia pakainya segitu. Kalau misalnya dia kurang dari 10 karakter atau nggak sesuai dengan requirement ini minta, dia bakal ngeluarin pernyataan klaim gagal. Yang pemilik harus persis 10 karakter dan tidak boleh kosong.
Nah, terus di sini kita buat objek dari local class tersebut, validator claim, validator sebenarnya new validator claim. Terus jika validator gagal, artinya not tidak valid if print claim gagal dia harus karakter yang tadi itu. Nah, jika misalnya validasinya itu sukses, kita bakal lanjut ke proses pencari dan penghapusan seperti versi satu tadi, pakai mesin sebenarnya new mesin mencari eh barang barang ditemukan sebenarnya mesin cari pencari ID barang. Nah, ini logika buat menghapus barang dan mencatat ke logika klaim mana yang sama persis kayak si V1 itu. Terus ini juga dia metode buat nampilin eh metode buat nampilin riwayat klaim sama seperti V1 juga. Nah, ini sama. Nah, terus di sini nih yang baru ditambahin itu dia tuh jadi getter agar main.java-nya itu bisa ngakses gudang untuk difilter. Jadi public gudang penyimpanan barang elektronik, get gudang elektronik, return gudang elektronik, public gudang penyimpanan dokumen penting, get gudang return gudang penting. Terus ini saya akan lanjut menjelaskan main.java. Ya, main.java kan. Jadi seperti biasa dia ngasih tahu lokasi file itu di mana, terus kita import yang udah kita pakai ya pakai di sini nih langsung. Sini library standar buat baca inputan dari user. Jadi kita masuk ke mainnya. Nah, di sini ada public static void main, terus public loss and found, pusat sama dengan new, pusat loss and found, scanner SC sama dengan new, scanner. Dia minta inputan dari si user di sini. Terus sini ada dia ngeluarin sistem. Nah, ini ya. Terus ini kita masuk ke terus dia sini kita bakal dia ditanyakan ke user ini ditampilkan ke user dia bakal milih mana. Nah, bedanya ini dia yang sebelumnya itu kan 1 sampai 5 ya. Yang 5 itu keluar. Nah, di sini kita bakal nambah fitur baru yaitu cari barang spesifik. Nah, makanya di 1 sampai 6. Dan di sini kita masuk ke string objection next line. Nah, if opsi dot equal 1 kalau misal kita masuk ke kondisi 1 kalau misal ya ke kondisi 1. Nah, dia bakal ngeluarin kayak jenis barang temukan. Terus disuruh pilih lah elektronik dokumen B A atau B elektronik dokumen terus dia keluar. Terus kalau misalnya dia masukin ID, dia bakal minta masukin ID barang, terus dia bakal minta masukin nama barangnya. Terus kita masuk ke permisalan di sini, kalau misalnya case-nya yang A yang dipilih, dia bakal nanyain masukin jenis port chargernya. Terus dia bakal string port the next line. Terus barang elektronik new elektronik. Ini kalau misalnya dia belum ada yang baru, dia bakal masukin ini ke gudang yang baru. Dia bakal masukin ke pusat lapor barang ditemukan. Else if kalau misalnya dia milih yang B, kasih yang B, dia bakal minta masukkan nama pemilik dokumen. Terus dia bakal masukin ini dokumen penting, dia bakal masukin ke gudangnya yang baru ini. Terus kalau misalnya dia masuk case yang selanjutnya, dia bakal ngasih tahu barang tidak valid. Di sini kita bakal masuk ke permisalan yang kedua, yaitu lihat gudang. Udah gini doang lihat gudang, karena nanti dilihat gudang ini dia di-define di mana tadi kayak ya di model yang udah kita define tadi. Jadi gunanya itu buat nampilin isi gudangnya itu ada apa aja. Terus kalau misalnya kita masuk permasalahan yang ketiga, dia bakal nunjukin klaim barang hilang. Diminta kita di sini masukin ID laporan klaimnya, terus masukin ID barangnya. Terus dia diminta untuk masukin NIM penemunya. Terus di sini string NIM penemu berapa, terus if NIM penemu equals sama dengan admin. Jadi sini nggak wajib masukin NIM penemu. Terus dia masukkan NIM pemilik baru atau kamar. Terus mereka bakal masukin ke proses klaim barang. Terus kalau misal kita masuk ke case keempat, permisalan keempat, ini riwayat log klaim, dia bakal nampilin kayak yang udah ngeklaim barang tuh siapa aja, jadi semua terrecord di sini. Terus untuk yang masuk ke case permisalan kelima, ini dia bakal minta masukin keyword nama barang yang dicari.
Ini yang baru itu. Terus dia bakal ngeluarin kayak hasil pencarian di gudang elektronik, masukkan keywordnya. Dia minta. Nah, terus di sini dia manggil metode tampilkan dengan filter dari gudang elektronik. Nah, disinilah Anonymous Class itu. Jadi kita ngebuat class dadakan langsung dari interface filter gudang ini. eh Ya kan tadi udah di define kan, filter gudangnya itu ya ya di sini nih. Ini gunanya buat si anonymousnya ini. Nah, dia sini kita pakai override kan. Kenapa sih kita pakai override di sini? Jadi kita nimpa metode abstrak yang ada di interface ini. Terus public boolean cek kriteria barang elektronik barang kriteria. Jadi kriteria apa sih? Kriterianya itu apakah nama barang itu diubah huruf kecil atau mengandung kata kunci huruf kecil gitu kan. Terus return barang dot get nama barang dot to lowercase dot contain keyword dot lowercase. Titik koma ini nandain akhir kalau misalnya dari pembuatan kelas dadakan ini. Di titik koma. Terus system dot out println hasil pencarian gudang dokumen. Nah, ini persis sama, kita ngelakuin hal yang persis sama anonymous class untuk gudang dokumen. Dia sama nih dokumen sama barang elektronik nih, sama. Terus di override juga sama kayak yang tadi. Terus else if, terus masuk ke else if 6. Kalau misalnya kita pencet 6 sini, kita bakal keluar dari sistem dan berhenti. Ya, let's close. Terus di sini kita bakal coba buat nge-compile. Kita bakal coba compile satu contoh aja. Dari sini contohnya aku mau ngikutin aja. Aku misalnya mau milih opsi satu, opsi satu kan misalnya kita kan suruh milih jenisnya. Nah, aku bakal milih A di sini. Nah, ID barangnya ngikutin ini aja sama yang kayak kemarin. Terus ini laptop Asus. Misalnya Type C ya dia. Jadi bakal ngasih tahu kalau misalnya barang itu udah berhasil tambahin. Terus aku pengen 5 lah. Ini kita bakal pakai filter baru kita. Nah, misalnya aku mau masukin kayak Asus aja nih. Nggak ada sih. Oh, oh, aku bakal nyari Asus doang kan. Nah, jadi si nomor 5 ini cari barang spesifik kan aku cuma nyari Asus doang. Nah, itu bakal ngasih tahu juga di gudang penyimpanan si barang elektronik itu dan yang ada di gudang dokumen. Nah, yang barang elektronik itu karena tadi aku udah masukin laptop Asus, sebenarnya kan ditanya ada ID barang, ada apa. Tapi aku masukin cuma kayak Asus aja dan huruf kecil huruf besarnya pun gak diperhatikan kan. Tapi dia ngeluarin di sini nih. Dia ngasih tahu hasil pencarian tuh, oh ada nih ID barang E001 namanya Asus gitu kan. Laptop Asus dengan Type-C lengkap dikasih tahu. Terus sedangkan dokumen karena nggak ada namanya Asus itu dia bakal ngasih tahu tidak ada barang yang sesuai dengan filter. Jadi sini kalau misalnya kita pencet 6 kita keluar. Jadi sekian penjelasan dari saya. Untuk kesulitannya di sini sebenarnya masih agak bingung kan sama penggunaan anonymous class sama local class. Jadi anonymous class ini sebenarnya agak tricky dipakainya karena dia harus pengen bikin interface dulu kan supaya nanti dia bisa dibikin dadakan gitu. Sebenarnya emang hemat code tapi agak susah menurut saya. Jadi sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.